Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal main board game Everdell. Di board game ini, kita bakal berperan sebagai pemimpin sebuah koloni yang terdiri dari hewan-hewan kecil. Kita bakal berkompetisi dengan pemimpin kota lain untuk membangun kota kita secantik dan sesukses mungkin. Di setiap giliran, pemain bisa mengirimkan para pekerja, membangun kota dengan memainkan kartu, atau bersiap menghadapi pergantian musim. Teman-teman yang belum tahu cara main game ini nggak perlu khawatir karena kita bakal ngajarin teman-teman cara main game ini sambil bermain. Walaupun bisa jadi hari ini kita nggak bakal menang ya, karena video ini tuh bukan video yang bakal ngajarin teman-teman tentang strategi terbaik. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana kita bakal menang atau kalah, pastinya stay tune ya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke bagian setup, tapi kalau teman-teman pengen langsung nonton bagian playthrough-nya, teman-teman bisa langsung skip pakai fitur chapter yang ada di bawah. Nah, gamenya udah tertata di atas meja, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita setup sebelum bermain. Jadi pertama untuk setupnya, meskipun aku suka banget sama keberadaan dari si pohon Evertree-nya ini ya, tapi sayangnya untuk keperluan kita rekaman hari ini, dengan sangat berat hati aku kayaknya bakal nggak pakai dulu untuk pohon Everdell-nya ini, karena kalau teman-teman nggak lihat di sini tuh di bawah ada beberapa komponen yang nggak kelihatan karena ketutupan sama dahan pohonnya ini guys. Jadi kayaknya untuk permainan kita hari ini, untuk keperluan rekaman kita bakal hilangin, kita nggak pakai komponen si Evertree-nya ini. Oke, jadi itu guys, pohonnya udah kita tebang ya. Tapi semuanya udah bisa kita lihat, yang di bawah-bawah pohon tadi juga semuanya udah kelihatan semua. Terus untuk si mipil-mipilnya juga udah aku taruh di sebelah kanan atas ini, yang harusnya dia ada di kayak di salah satu dahan pohon ya. Tapi kita hari ini taruh di bawah meja. Terus langsung aja untuk setupnya, ada 3 tumpukan kartu, 3 deck kartu yang harus kita acak dulu sebelumnya. Jadi langsung aja kita acak dulu. Oke, jadi semuanya udah kita acak. Sekarang yang pertama kita bakal ambil atau buka 4 kartu dari kartu-kartu special events ini ya. Jadi ini namanya kartu special events, kita buka 4. 1 2 3 4. Nah, ini juga kartu-kartu ini biasanya tuh nangkring di salah satu dahan pohon. Tapi karena hari ini kita nggak pakai dahan pohon, kita taruh aja di samping gini ya. Oke, untuk sisanya kita simpen karena kita nggak pakai di permainan ini. Terus selanjutnya untuk yang kartu-kartu forest ini kita ambil 3. Untuk permainan solo kita buka 3. 1 2 3, kita letakkan di tempat-tempat yang ada space-nya khusus ini ya. Nah, untuk sisanya juga kita nggak pakai. Terus selanjutnya kita bakal buka 8 kartu dari deck utamanya ini di tengah sini yang namanya Meadow. Kita buka 8 kartu di Meadow. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk selanjutnya kita bakal ambil 5 kartu untuk kita sendiri ya. 1 2 3 4 5. Oke, jadi ini adalah kartu yang ada di tangan kita yang bisa kita mainin. Dan kalau udah kayak gitu, artinya sekarang kita udah bisa main game Everdell. Oke, jadi di game Everdell ini ceritanya untuk masing-masing pemain itu bertindak sebagai
pemimpin sebuah koloni atau kelompok hewan gitu ya. Jadi di sini kan banyak hewan-hewan tuh. Oh, di sini nggak ada. Ini ada kayak burung, ada hewan-hewan kecil gitu ya. Nah, di sini kita bertindak sebagai pemimpin-pemimpin mereka yang kita bakal ngebangun sebuah kota di tengah hutan gitu ya. Nah, jadi nanti siapa yang berhasil bikin kota yang paling sukses dan paling indah gitu ya, artinya dia pemenangnya. Atau dengan kata lain, kalau di game ini maksudnya adalah kita ngumpulin poin sebanyak mungkin. Nah, jadi poin itu adalah yang lingkaran kuning. Kalau teman-teman lihat lingkaran kuning ada angkanya, nah itu adalah poin. Jadi kita kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Nah, game ini bakal berlangsung selama 4 ronde dan di masing-masing giliran kita, di giliran pemainnya itu, kita bakal memilih satu dari 3 action yang bisa kita lakukan. Nah, pilihannya yang pertama kita bisa mengirimkan para meeple pekerja kita nih ke berbagai tempat yang ada di papan permainan. Nah, di sini hari ini kita bakal bermain sebagai pemain yang warna biru dan lawan bayangan kita itu namanya adalah Rockwords. Jadi nanti setiap aku sebut nama Rockwords itu nanti berarti aku sedang ngomongin tentang lawan main kita ya, lawan main bayangan kita. Nah, dia hari ini bermain sebagai pion yang warna merah. Walaupun sebenarnya ada di buku peraturannya kalau si Rockwords ini lebih suka ya, dalam tanda kutip lebih suka main pakai pion yang warna hitam. Cuman hari ini kita bakal main pakai pion yang warna merah supaya lebih ngepop ya di kamera gitu. Jadi itu pertama kita bisa kirim meeple kita ke berbagai tempat. Terus yang kedua kita bisa memainkan kartu ya. Jadi kita bisa mainin kartu dengan bayar harganya masing-masing. Di setiap kartu ini ada harga yang harus kita bayar supaya kita bisa mainin kartunya. Kalau main kartu itu artinya kita ngebangun sesuatu di kota kita guys. Terus yang terakhir atau action yang ketiga kita bisa persiapan ke musim selanjutnya gitu. Jadi kan tadi aku udah bilang kalau di permainan ini kita bakal dibagi jadi 4 ronde. Nah, masing-masing ronde itu maksudnya adalah masing-masing musim dalam 1 tahun. Jadi di awal permainan kita mulai di musim dingin, terus nanti kita pindah ke musim semi, terus kita pindah ke musim panas, dan terakhir nanti kita pindah ke musim gugur. Kalau misalnya kita memutuskan untuk pindah, itu kita ngambil action yang namanya prepare for next season, atau kita bersiap-siap ke musim selanjutnya, kita bersiap-siap ke ronde selanjutnya gitu ya. Jadi ada 4 musim, artinya kita bakal bersiap ya. Kalau 4 musim berarti kan persiapannya kita ada di antara musim itu ada 3 kali kita pindah musim gitu. Nah, jadi langsung aja kita baca-baca dulu kartu-kartu yang ada di tengah, kartu-kartu yang kita punya. Setelah itu kita bisa langsung main game Everdell. Oke, sebelumnya ada satu langkah dari setup yang kita agak kelewat, yaitu kita harus taruh 2 meeple-nya lawan kita di tempat-tempat yang ada di papan permainan. Yang pertama dia bakal taruh salah satu pionnya atau meeple-nya di sini. Oke, terus yang kedua dia bakal taruh satu meeple-nya lagi di kartu forest yang posisinya di sebelah kiri atas ya. Jadi ada 1, 2, 3, yang paling kiri atas ini ya. Artinya dia bakal taruh 1 meeple di situ. Artinya kita di ronde ini udah nggak bisa lagi taruh meeple kita di posisi ini. Oke, untuk rencananya aku pengen bikin kartu yang keren ini, tapi kalau teman-teman lihat di sini dia butuh 1 batu ya, 1 batu kerikil. Tapi kalau teman-teman lihat di sini kita sama sekali nggak dimodali. Jadi kita harus ambil dulu si batu kerikilnya yang bisa kita ambil pakai meeple kita. Jadi langsung aja kita ambil 1 meeple kita, terus kita letakkan di tempat yang bakal ngasih kita kerikil itu ya, yaitu yang gambarnya ini nih, yang gambarnya kerikil ini. Jadi kita taruh aja meeple-nya di situ, terus kita ambil
ya materi resource yang tertera di situ. Dia cuma kita dapat satu batu kerikil. Oke, terus sekarang kita udah bisa mainin si crane ini karena kita udah punya satu batunya. Jadi caranya kita tinggal ya mainin aja. Terus kita bayar harganya satu batu kerikil. Terus kita taruh di area bermain kita. Nah, jadi ini ceritanya di kota kita udah punya satu crane ya. Ceritanya kita udah punya satu kartu, artinya kita udah ngebangun crane itu. Nah, jadi untuk kartunya ini dia bakal ngasih kita satu poin di akhir permainan. Nah, jadi di sini itu kota kita bakal terdiri dari 15 kartu. Nanti kita bakal tata ya. 15 kartu itu jadi kayak grid yang isinya 15 kartu. Kalau di buku permainannya itu direkomendasikan untuk layoutnya 5 mendatar terus 3 turun. Tapi karena di sini kita kekurangan tempat ya, jadi kita bikin aja layoutnya yaitu 3 ke samping kali 5 ke bawah. Oke, sama aja 15 dan itu nggak ngaruh sama sekali guys. Oke, nah kalau kita udah ngebangun satu kartu, nah sekarang adalah gilirannya si lawan kita yang beraksi. Oke, jadi setiap kita mainin kartu, si lawan kita juga bakal ambil satu kartu. Oke, jadi di dalam permainan ini kita selalu main pertama kali, terus disusul sama Rockworks ya, pemain lawan kita. Nah, jadi setiap kita main kartu, terus dia bakal acak dadu sisi 8 ini ya, D8. D8 kita acak. Nah, dia bakal ambil yang keluar angka 1, artinya dia bakal ambil kartu yang ada di posisi pertama. Jadi untuk posisinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dia bakal ambil kartu di meadow yang di posisi 1. Nah, dia untuk records ini nggak ada batas kartu yang bisa dia kumpulin, tapi untuk penilaiannya setiap kartu yang dia punya di sisinya ini itu nilainya adalah 2 per kartu. Tapi kalau teman-teman di sini ada 5 jenis kartu ya. Kalau teman-teman di sini ada yang warna ungu, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna coklat, ada yang warna biru. Nah, itu untuk kartu yang warna ungu itu dia nilainya 3. Oke, jadi kalau kartu yang lain itu nilainya 2 per kartu. Nah, kalau di warna yang ungu itu dia adalah nilainya 3 per kartu. Jadi dia untuk kartunya si Rockworks ini nggak ngikutin poin yang tertera di kartunya ya, tapi dia punya nilai sendiri untuk masing-masing kartunya. Nah, kalau udah gitu kita replace, kita isi ulang. Oke, sekarang berarti giliran kita lagi. Nah, sekarang aku mau memanfaatkan kekuatannya si crane ini. Jadi untuk di game ini tuh ada 2 jenis kartunya guys. Yang pertama adalah kartu critter dan kartu construction. Jadi kalau kartu construction itu kayak gini, yang kartu storehouse ini tulisannya adalah common construction. Jadi itu artinya adalah kartu construction, dan yang kedua adalah kartu critter atau kartu makhluk-makhluknya ya. Jadi di kota kita itu bisa ada 2 jenis kartu, yaitu kartu yang construction atau bangunan sama kartu penduduknya, kartu hewan-hewannya gitu. Nah, setiap construction maupun critter itu ada 2 jenisnya juga, yaitu common dan unique. Jadi kalau yang common itu kita bisa punya banyak kartu common, lebih dari 1 di kota kita. Jadi misalnya kita punya farm, ini jenisnya adalah common construction, jadi kita bisa punya lebih dari 1 farm di kota kita. Tapi kalau misalnya dia tulisannya unique, ada tulisan unique-nya, artinya kita hanya boleh punya 1 kartu itu di kota kita. Misalnya si crane ini dia kan tulisnya unique construction, artinya kita hanya
boleh punya satu crane di kota kita. Nah, untuk si crane ini sendiri kekuatannya adalah ketika kita memainkan kartu construction, kita discard kartu crane ini, kita hancurin kartu crane ini, terus kita bakal dapat diskon 3 resource untuk bikin kartu construction yang lain gitu. Nah, jadi aku pengen menggunakan kekuatan itu buat main kartu storehouse ini. Oh enggak, jangan storehouse deh. Aku main kartu farm. Jadi kalau kita mau main kartu, itu kita bisa main kartu dari yang ada di tangan kita, atau bahkan kita juga boleh mainin kartu langsung dari meadow. Jadi untuk kartu-kartu yang dari meadow ini, untuk kita mainkan, itu harus kita ambil dulu ke tangan, baru kita bisa mainkan, tapi langsung dari meadow terus kita mainkan itu juga boleh. Jadi dengan kata lain kita punya 1, 2, 3, 4 kartu yang bisa kita mainkan yang sifatnya punya kita sendiri, punya masing-masing pemain, dan juga kita punya 8 kartu yang bisa kita mainkan yang sifatnya itu milik bersama ya. Jadi ada kemungkinan kartu yang kita incar itu bakal direbut duluan, dimainin duluan sama pemain lain. Oke, jadi aku mau main kartu yang farm ini. Nah, terus ketika aku memainkan kartu farm ini, tulisannya construction. Dia tulisannya ketika kita main kartu construction, kita bisa discard kartu crane ini untuk dapat diskon bayar kartu construction yang baru aja kita mainkan. Jadi kan diskonnya itu 3 materi, 3 resource ya. Jadi di sini dia butuhnya 2 kayu sama 2 resin. Artinya kan 3 tuh, 2 sama 1 kan 3. Jadi kita bisa discard kartu ini untuk bangun kartu ini karena kita dapat diskon 3 ya. Jadi dengan kata lain, kartu ini tuh gratis. Tapi untuk kartunya ini kita discard. Nah, untuk kartu farm ini dia adalah jenis kartu yang warna hijau. Nah, untuk kartu yang warna hijau ini pertama kita langsung dapat apa yang ada tertera di situ. Jadi untuk kartu yang farm ini kita dapat 1 berry. Terus nanti kita bakal dapat 1 berry juga ketika pergantian musim. Jadi dia bakal ngehasilin kita resource setiap kita ganti musim. Oke, jadi kan kita baru aja main kartu ya. Artinya si Rockwords juga bakal ambil kartu 7, 4, 5, 6, 7. Dia ambil kartu yang Bard ini. Ada kartu dokter sama ada kartu postal pigeon. Nah, kalau teman-teman lihat di sini special event card, jadi ada kartu-kartu special event, tapi masing-masing kartu ini untuk kita bisa ambil itu dia butuh kita punya kartu yang tertera di atas ini. Jadi misalnya ini tulisannya dokter sama postal pigeon. Nah, artinya kita harus punya kartu-kartu itu, kartu-kartu dokter sama kartu postal pigeon di kota kita. Oke, dan kita lihat di sini ada dokter sama postal pigeon. Nah, untuk yang postal pigeon ini kita bisa ambil, tapi untuk yang dokter ini kayaknya karena harganya lumayan mahal ya. Jadi aku nggak yakin bisa mainin kartu dokter karena nanti ketika kita pindah ke musim selanjutnya dia bakal diblok sama si Rockwords. Tapi selain itu kita juga lihat kartu teacher, ada 2 kartu teacher di sini. Yang itu di sini juga ada teacher guys. Jadi kita pilih salah satu nih, mau yang post office, mau yang postal pigeon atau yang teacher. Untuk sekarang kayaknya aku mau mainin yang teacher aja. Jadi dia harganya adalah 2 berry. Kita masih punya 1 berry, artinya kita bisa ambil 1 berry lewat antara yang ini atau di sini. Kalau di sini kita bakal dapat 1 kartu
Kalau di sini kita selain berry kita dapat kayu sama resin. Kita mau kartu atau resin atau kayu? Kayaknya kita butuh kartu aja deh. Tapi sebenarnya untuk kayu sama resinnya juga pasti kita butuh buat bangun-bangun yang lain. Jadi gimana nih? Tapi kartu kita juga tinggal 3 yang ada di tangan. Jadi prioritas kita mau kemana dulu? Oke, jadi kayaknya aku mau pindah aja ke sini. Untuk kita datang ke sini dapatnya 1 ranting, 1 resin sama 1 berry. Nah, tentang kartu-kartu yang ada di sini, space-space yang ada di sini itu, kalau teman-teman perhatikan di sini, ada angka 4 kecil di situ. Artinya, kalau kita perhatikan di sini ada 2 space, itu space yang kiri sama yang kanan. Nah, untuk yang space sebelah kanan ini, itu hanya kebuka di ketika kita main 4 player atau 4 player. Jadi ketika kita hanya main 1, 2, atau 3 pemain, yang kebuka itu hanya space yang sebelah kiri. Jadi kita udah nggak bisa, karena ini misalnya udah diblok sama Rockworks, kita nggak bisa pergi ke situ ya, karena dia hanya kebuka di 4 player. Oke, sekarang kita udah punya 2 berry-nya dan kita bisa mainkan kartu teacher ini. Ada 2 kartu teacher ya, jadi kita pilih aja salah satu. Dan sekali lagi kita boleh langsung mainkan kartu dari tangan, atau kita bisa langsung main kartu dari meadow. Jadi kita mau mainkan kartu teacher ini, kita bayar 2 berry. Terus karena dia kartu hijau, jadi kita langsung dapat bonus ketika kita mainkan. Tulisannya adalah ambil 2 kartu, terus kita pilih salah satu, setelah itu satunya lagi kita kasih ke pemain sebelah. Oke, kayaknya aku mau ambil yang ini aja, yang Wanderer, terus yang satunya lagi kita kasih ke pemain lain. Tapi kalau kita di permainan solo itu, kalau kita kasih kartu ke pemain lain, itu artinya kita discard aja. Karena ketika kita kasih kartu itu, kita kasihnya ke tangan mereka ya guys, bukan langsung mereka bangun di kotanya gitu. Oke, jadi kita habis ambil kartu dari meadow, kita isi dulu. Terus tadi kan kita habis mainan kartu ya, memainkan kartu artinya kita acak dadunya, mereka ambil si dokter. Oke. Oh, 5 poin, tapi dia mintanya banyak banget nih. Oke. Selanjutnya di titik ini kayaknya aku udah lihat semua kartunya, semua kartu yang kita punya juga, dan udah nggak ada hal yang bisa kita lakukan lagi kecuali mungkin kartu Ruins ini ya, karena kartu Ruins ini dia nggak butuh resource apapun untuk kita mainkan. Tapi kayaknya aku nggak pengen mainin kartu itu. Terus selanjutnya untuk kartu-kartu yang lain kita juga udah nggak punya resource yang cukup untuk ngebangun mereka, dan kita udah nggak punya meeple lagi yang bisa kita kirim untuk ambil resource ini. Jadi kalau misalnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu kita bisa ambil action yang ketiga, yaitu persiapan ke musim selanjutnya, persiapan ke ronde selanjutnya. Nah, jadi caranya pertama kita pulangin dulu semua meeple kita. Terus setelah itu kita dapat bonus di sini. Nah, kita kan pindah dari musim dingin ke musim semi. Nah, artinya kita dapat bonus yang pertama dulu ini, yang spring dulu. Bonusnya adalah kita dapat 1 meeple tambahan. Ini kan plus 1 hewan itu ya, artinya kita dapat 1 meeple tambahan. Terus di sini ada gambar
hijau tunas itu ya. Nah, itu adalah gambar dari kartu-kartu yang hijau ini. Artinya kita mengaktifkan kartu-kartu hijau tersebut. Nah, yang pertama kita punya kartu hijau ini dapat 1 berry, sama yang satu lagi ini kita ambil 2 kartu, terus kita keep 1 dan satunya lagi kita kasih ke pemain lain. Aku keep yang ini, yang satunya lagi berarti kita discard. Oke. Nah, ketika kita udah persiapan untuk ronde selanjutnya, itu bakal diikuti juga oleh pemain si Rockwords-nya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ketika kita memutuskan buat pindah ke ronde selanjutnya, itu tuh nggak harus semua pemain terus ngikutin pindah ke ronde selanjutnya, guys. Jadi itu tuh kayak pilihan kita ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, atau kita ya strateginya emang pengen aja pindah ke ronde selanjutnya, itu kita bisa putuskan itu sendiri. Jadi ketika kita udah pindah ke ronde selanjutnya tapi pemain lain masih ada yang pengen main di ronde itu, mereka juga boleh gitu kan. Jadi nggak pindah ke ronde selanjutnya tuh nggak harus bareng-bareng gitu. Tapi di sini kalau kita mainnya solo, ketika kita baru aja pindah ke ronde selanjutnya, itu bakal langsung diikutin juga oleh si Rockwords gitu. Nah, untuk ketika si Rockwords-nya ini pindah ke ronde selanjutnya, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, nah kita cek dulu apakah kartunya yang dia punya ini cukup untuk memenuhi special event maupun yang basic event. Nah, jadi untuk kita bisa memenuhi basic event maupun special event ini, pertama untuk yang si basic eventnya, kita lihat dulu dia butuhnya apa. Dia butuhnya kalau misalnya yang ini 4 kartu hijau, yang di sini 3 kartu coklat, di sini 3 kartu merah, di sini 3 kartu biru. Nah, sedangkan kita baru punya 2 kartu hijau, kita belum bisa memenuhi apapun ya, yang manapun. Nah, sedangkan dia untuk Rockwords-nya ini juga belum punya 3 kartu tersebut ya. Dia punya 1 kartu ungu, tapi untuk ungu nggak ada di sini. Jadi dia cuma punya 1 kartu coklat sama 1 kartu hijau. Jadi dia belum bisa memenuhi buat dia ambil basic event ini gitu. Jadi kalau misalnya kita udah memenuhi syarat ya, misalnya kita udah punya 4 kartu hijau, dan nanti kita bisa kirim 1 meeple ke situ, terus nanti ketika kita pindah ke musim selanjutnya, kita bisa ambil token itu untuk jadi punya kita, dan nilainya adalah 3 poin. Oke, jadi karena dia belum punya atau belum bisa memenuhi ini, artinya sekarang untuk step selanjutnya adalah dia bakal dapat 1 meeple juga, tapi dia bakal taruh dia di kartu ini. Artinya kita udah nggak bisa lagi ambil kartu itu, guys. Kartu ini dia bakal blok selamanya untuk space ini. Terus selanjutnya untuk yang di forest card ini, dia bakal muter berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kan ke sini berlawanan jarum jam ya. Ada 1, 2, 3. Nah, dia bakal muter berlawanan jarum jam. Terus yang selanjutnya lagi kita pindah untuk yang di space 3 kayu ini ke space yang 2 resin. Kayak artinya untuk space yang ini udah kebuka, tapi dia ngeblok space ini sama space ini. Oke, jadi itu aja untuk step dari ketika si Rockwords ini pindah ke season selanjutnya atau ke ronde selanjutnya. Sekarang kita bisa main lagi. Oke, di sini aku lihat ada Postal Pigeon, dan di sana ada kebutuhan untuk Postal Pigeon juga. Jadi aku pengen mencoba buat punya si Postal Pigeon ini pakai post office. Nah, gimana caranya kita bisa nge-link post office sama si Postal Pigeon ini? Kita harus bangun dulu si post office-nya ini,
sebelum nanti aku jelasin gimana caranya ya. Nah, untuk bangun post office ini kayaknya aku harus bangun si kartu IN ini, karena dia bakal kasih kita diskon juga. Oke, jadi untuk yang si IN ini dia butuhnya 2 kayu sama 1 resin. Jadi kita punya 1 kayu, berarti kurang 1 kayu lagi. Nah, di sini kita udah punya 3 meeple. Kita mau ambil dari mana nih? Ada beberapa tempat di mana kita bisa ambil kayu. Di sini kita bisa dapat 3 kayu, di sini kita bisa dapat cuma 2, tapi kita bisa ambil 1 kartu. Nah, by the way, untuk limit kartu yang ada di tangan kita itu 8 kartu ya guys. Jadi kita masih punya 5 kartu di tangan, jadi masih aman. Oke, kita mau ambil yang dapat kartu aja. Jadi 2 kayu sama 1 kartu. King. Oke, lumayan. Terus artinya kita udah punya, oh ini, kita bisa bikin in, udah punya 2 kayu sama 1 resin. Terus, tapi sebelumnya apakah kita pengen kemana dulu, karena kita masih punya 2 meeple. Kayaknya kita mau langsung main kartu, jadi kita tadi goalnya adalah kita ambil kartu postal pigeon ini ya guys. Jadi semoga dia nggak diambil sama si Rockwords-nya. Oke, jadi pertama kita bikin dulu si in ini. 2 kayu sama 1 resin. Nah, kalau kartu yang warna merah yang ada tanda jejak kakinya ini tuh nggak langsung kita dapat bonusnya ketika kita main. Tapi kita dapat bonusnya ketika kita taruh 1 meeple di situ. Itu kan ada gambar space-nya itu ya, lingkaran yang ada jejak kakinya itu, kita taruh di situ, baru kita bisa dapat bonus yang ada di tulisan itu. Oke, karena kita barusan main kartu, si Rockwords-nya bakal ambil kartu, dan semoga jangan 7. 4. Oke, dia dapat teacher. Dia di sini ya. Nah, jadi kita letakkan aja supaya si simbol-simbolnya ini kelihatan. Jadi nggak kita tata kayak gini, tapi kita tata aja supaya si simbol-simbolnya yang kartunya ini kelihatan. Supaya kita bisa tahu dia udah punya berapa kartu. Ntar dia bisa ambil kartu token-token ini atau enggak. Oke, kita refill ini dulu. Ranger. Oke, sekarang kita main lagi. Karena kita udah punya kartu ini, kayaknya aku mau kirim 1 meeple kita ke sana. Karena, oh bentar. Kita prioritasin dulu mau ambil yang postal pigeon, atau aku juga pengen ambil yang si storehouse ini guys. Oke. Kayaknya kita mau prioritasin untuk yang postal pigeon dulu, karena kalau kita kesini itu kita bakal dapat diskon untuk bikin kartu construction sebanyak 3 resource. Oh, untuk construction dan juga critter. Jadi mau kartu apapun yang mau kita mainkan itu kita dapat diskon 3 resource dari Meadow ya. Jadi spesifik ditulis di situ kartu-kartu dari Meadow, jadi bukan kartu dari tangan. Nah, kalau kita dapat diskon 3, aku pengen bikin storehouse. Tapi nanti kalau kita main kartu, bisa jadi si postal pigeonnya diambil. Jadi untuk sekarang aku pengen bikin yang postal pigeon dulu, tapi untuk kita bikin postal pigeon itu kita pakai si post office. Nah, jadi untuk yang si post office ini dia juga butuh 3 material, 3 resource, yaitu 1 kayu sama 2 resin. Nah, jadi aku pakai space ini untuk bikin si post office-nya dulu aja.
Nah, jadi kita pergi ke sana untuk mainin kartu critter ataupun kartu construction. Jadi yang mau aku mainin adalah kartu si post office-nya ini. Kita mainin. Oh, sebentar. Padahal dia udah bilang kalau misalnya kita ke sana harusnya dari Meadow. Waduh. Kita salah perencanaan nih. Gimana nih? It's okay kayaknya. Oke, it's okay. Tapi sebelum kita ke sana, kita bisa pergi dulu ke sini. Stepnya lumayan panjang dan kita ambil step yang terpendek untuk dapetin si postal pigeonnya ini. Jadi kita untuk yang storehouse-nya ini kita urungkan dulu ya. Karena kalau si storehouse-nya ini kita mainin dulu, artinya kita ngasih kesempatan dia untuk ngambil lebih banyak kartu dulu. Jadi bisa jadi ini malah hilang. Oke, jadi kita bikin yang si post office dulu. Tapi di sini dia cuma ngasih kita 1 resin, sedangkan untuk post office-nya ini dia butuh 2 resin. Oke, kayaknya aku tahu gimana caranya aku bisa dapetin 2 resin. Yaitu dari kita bikin si storehouse ini. Oke. Bikin storehouse ini kita harus pergi ke sini. Jadi kayaknya gimana pun juga kalau misalnya kita mau bikin si postal pigeonnya ini, kita harus pergi ke storehouse. Atau sebenarnya kita bisa juga langsung dapetin dia dengan 1 tambahan berry. Tapi kayaknya aku pengen supaya kita lebih efektif ya. Kita harus bikin si post office-nya dulu supaya kita bisa bikin si postal pigeon. Jadi, oke, kita pergi ke sini untuk mainin kartu dari Meadow, yaitu si storehouse ini. Nah, sekali lagi kita dapat diskon 3 resource. Jadi dia butuh 1 kayu, 1 resin, sama 1 kerikil. Jadi 3 itu berarti kita hapus semua, kita dapat diskon. Jadi gratis ya untuk kita datang ke sini, karena kita datang ke sini. Terus, nah ketika kita mainkan kartu ini, kita taruh di situ antara 3 kayu, 2 resin, 1 batu atau 2 berry. Nah di sini aku mau taruh 2 resin di sini. Nah, nanti ketika kita kirim meeple ke tempat ini, kita bakal dapetin semua resource yang udah terkumpul di kartu ini. Oke. Oke, karena barusan kita main kartu, kita acak. Semoga jangan 7. 7! Nah, sebenarnya kalau misalnya kita udah punya post office kayak gini, itu kalau teman-teman lihat di sini di sebelah pojok kanan bawah ini ada tulisan dan gambar postal pigeon. Nah, tadi kenapa aku pengen bikin post office-nya dulu sebelum kita bikin si postal pigeon-nya adalah karena kalau kita udah punya post office, itu nanti kita bisa mainkan kartu postal pigeon-nya secara gratis. Gitu. Karena di sini sekali lagi untuk di sebelah kanan bawah itu ada tulisan dan gambar postal pigeon. Tapi karena tadi si postal pigeon-nya udah diambil duluan, coba nanti apakah rencana kita masih sama atau enggak. Nah, jadi sama kayak ini, kita punya farm. Terus di sebelah kanan bawahnya tulisannya adalah husband or wife. Nah, jadi kita bisa mainkan kartu husband ini tanpa kita bayar kebutuhannya. Cuman kalau si husband ini dia bakal lebih efektif kalau dia ada kartu si wife.
Dan kita belum ngelihat ada kartu wife di sini, tapi sebenarnya patut untuk kita pertimbangkan juga buat ambil kartu husband ini ya, karena kan sekali lagi ini gratis untuk kita ambil. Tapi untuk sekarang kayaknya aku pengen tetap ambil si kartu post office ini untuk siap-siap, siapa tahu kita bisa dapat kartu postal pigeon lagi yang keluar di sini. Oke, jadi kita kirim maple terakhir kita ke sana. Kita ambil semua resource yang ada di kartu itu. Terus sekarang kita udah punya cukup material buat mainin si kartu post office ini. 1 kayu sama 2 resin. Oke, jadi kita barusan main kartu 3. Tadi aku juga incar juga nih sebenarnya kartunya, but it's okay. Taruh di sini ya. Jadi di sini ungu, di sini merah. Post office lagi. Kenapa bukan postal pigeon? Post office lagi. Oke. Oke, berarti sekarang kita mau ngapain nih? Karena nipple kita udah habis. Terus kartu kita juga nggak ada yang cukup untuk bikin kartu. Resource-nya udah nggak cukup. Tapi kita bisa mainin si husband ini dengan gratis kan, walaupun kita nggak punya wife. Oke, kayaknya nggak apa-apa, karena kalau kita punya husband artinya kita punya 4 kartu yang warna hijau. 1, 2, 3, 4. Kalau kita punya 4, kalau kita ambil husbandnya. Kalau kita udah punya 4 kartu hijau, kita bisa ambil duluan yang token ini sebelum diambil sama si Rockwords. Oke, jadi kayaknya boleh kita ambil kartu husbandnya ini. Karena kenapa? Kita nggak harus bayar si 3 berry-nya ini, karena kita punya farm yang kartunya ini di sebelah kanan bawah ada tulisan husbandnya juga. Husband atau wife. Nah, tapi kartu untuk kemampuan itu hanya bisa dipakai sekali. Jadi kalau kita udah pakai kartu ini untuk bikin kartu lain secara gratis, itu kita tutup pakai token ini. Kita tutup pakai token ini, kita taruh di situ. Nah, artinya untuk si farm ini udah nggak bisa lagi untuk bikin husband atau wife secara gratis. Chip sweep. Oke. 4. Nah dia ini udah dapat 3 kartu warna coklat, artinya dia bakal ambil ini ketika kita nanti pindah season, pindah musim. Oke, jadi tadi kenapa kita untuk ketika kita main si husband ini nggak langsung kita ambil bonusnya, walaupun dia warna hijau. Kalau kita kartu warna hijau kan harusnya kita ambil langsung juga ya bonusnya. Tapi dia syaratnya adalah kita bakal dapat 1 resource apapun itu, tapi syaratnya dia harus ada wife sama kita punya 1 farm. Jadi kita udah punya 1 farm, tapi kita belum punya wife ya. Jadi untuk si kekuatannya ini dia belum bisa aktif. Kita belum bisa dapat bonusnya. Oke, jadi kalau aku lihat-lihat sekarang aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayaknya sekarang aku pengen pindah ronde, pindah musim dari spring ke summer ya. Jadi dari spring ke summer kita bakal dapat bonus yang ada di tengah ini. Tapi pertama kita pulangin dulu semua meeple kita. Setelah itu baru kita dapetin bonus dari summer ini, yaitu kita dapat 1 meeple lagi, dapat 1 meeple lagi. Terus kita bisa ambil 2 kartu dari meadow ya, tulisannya draw 2 meadow cards. Jadi nah kita mau ambil yang mana nih? Kayaknya kita mau amankan si judge ya. Sekali lagi kita nggak boleh ambil kartu dari tempat yang ada si Rockwords-nya di situ. Sama si chip sweep ini kayaknya.
School ada nggak di sini? Nggak ada. Farm. Oke. Oke, jadi itu kita udah pindah ke musim summer, ke ronde 3. Nah, sekarang giliran si Rockworks-nya untuk pindah ke musim selanjutnya, ke ronde selanjutnya. Pertama, kita cek apakah udah ada basic event yang bisa dia penuhi. Jawabannya udah. Ya kan, dia udah punya 3 kartu coklat. Dia butuh 3 kartu coklat. Jadi dia ambil si token ini. Nah, artinya dia dapat 3 poin. Terus untuk meeple-nya dia bakal taruh di space nomor 2. Terus dia bakal muter lagi berlawanan jarum jam, berarti sekarang dia pergi ke sini. Terus dia pindah dari tempat 2 resin ke tempat 1 batu kerikil. Oke, jadi itu untuk dia pindah ke musim selanjutnya. Sekarang kita bisa main lagi. Oke, jadi untuk ketika kita pindah ke summer ini, kita nggak dapat bonus dari kartu-kartu yang hijau kita ya guys. Kita nggak aktifin kartu-kartu itu karena di sini bonusnya kita ambil 2 kartu dari meadow. Nanti kalau kita pindah ke musim selanjutnya lagi, musim terakhir, itu baru nanti dia aktif lagi nih, yang kartu-kartu yang hijau ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi pertama untuk yang udah jelas kita mau amankan ini dulu. Ya, karena kita udah punya 4 kartu hijau. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti walaupun si Rockworks-nya udah dapat 4 kartu hijau, nanti walaupun kita udah pindah musim, tapi kita udah menempatkan meeple kita di sana, itu dia nggak bakal ngerebut ya, karena kita udah taruh duluan meeple kita di situ. Karena kita udah punya 2 kartu merah ini, kita juga bisa mainkan kartu Monastery, karena dia juga warnanya merah. Jadi kalau kita misalnya main kartu Monastery ini, kita bakal udah ngumpulin 3 kartu merah yang bisa kita amankan dulu untuk yang si ini. Cuman kalau aku lihat dia masih baru dapat 1 kartu merah ya. Jadi kayaknya kita masih bisa santai dulu mungkin. Jadi kita mau ngapain? Si school ini menarik karena dia bakal ngasih kita 2 poin plus 1 poin setiap common critter yang ada di kota kita. Jadi sekarang kita punya 1, 2 kartu common critter, artinya kita bisa dapat 2 tambahan poin di akhir permainan. Terus kita masih punya lagi 1 kartu common critter yang bisa kita mainkan. Di sini juga ada lagi. Apakah kita mau ambil kartu ini terus kumpulin kartu-kartu common critter? Itu juga bisa. Oke, jadi kayaknya aku mau ambil kartu yang school ini, mau mainin ya. Tapi dia butuhnya 2 kayu sama 2 resin. Karena kita kan punya ini yang bakal bisa ngasih kita diskon 3 material, 3 resource. Oke, berarti kita ambil aja resinnya. 2 resin. Terus kita kirim dia ke sini untuk kita mainin si school-nya, karena harus dari meadow. Kita main si school dan kita dapat diskon 3 resource. Jadi dia butuhnya 2 kayu sama 2 resin. Jadi untuk 2 kayunya kita hapus semua, berarti kita harus bayar lagi 1 material. Enggak, maksudnya kita bayar 2 kayu sama 1 resin gitu maksudnya. Jadi kita masih harus bayar 1 resin. Nah, dia kan angkanya 2. Kalau angka 2, dia tetap masih bisa ambil kartunya sendiri. Husband lagi. Untuk meeple terakhir ini aku mau kirim dia ke
sini. Artinya kita dapat 1 berry sama 1 kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Husband. Oke. Terus karena kita udah punya 2 berry, aku mau mainin si Wanderer ini. Dia butuhnya 2 berry. Terus kekuatannya adalah kita bisa ambil 3 kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena kartu kita udah ada 6, limit kartu yang di tangan kita cuma 8, jadi kita cuma bisa ambil 2 kartu. Oke. Lima. Farm. Oh, nggak di sini. Oke. Oke, jadi karena resource kita udah menipis, terus meeple kita juga udah habis, jadi kayaknya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi sekarang adalah aku pengen kita pindah ke ronde selanjutnya. Jadi pertama kita pulangin dulu meeple-meeplenya, terus kita dapat bonus. Nah, bonusnya untuk selanjutnya yang terakhir adalah 2 meeple sama yang kartu-kartu hijaunya kita aktifkan. Oke, jadi kita dapat 1 berry, terus kita bisa draw 2. Tapi karena kartu kita tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 udah limit, jadi kita nggak bisa ambil kekuatannya si teacher ini. Terus untuk yang storehouse ini kita bisa taruh 3 kayu atau 2 resin atau 1 batu atau 2 berry di sini untuk bisa kita dapetin kalau misalnya kita taruh meeple di situ. Nah, untuk resource yang pengen kita taruh di situ apa nih? Kayaknya 2 resin. Oke, terus untuk yang husband ini sekali lagi karena kita belum punya si wife, jadi dia juga nggak aktif untuk kekuatan si hijaunya ini. Terus udah itu aja yang kita dapetin. Sekarang kita urusin untuk pindah musim si Rockwards-nya. Pertama kita cek dulu apakah dia udah dapetin event lagi. Dia punya 1 yang merah, punya 3 yang merah. Oh bentar, ini tadi kita harusnya dapat ya guys, karena kan kita udah taruh meeple kan di sini. Tapi sebenarnya tadi harusnya kalau kita ambil meeple-nya, kita ambil juga si tokennya ini, taruh di sini deh. Jadi dia belum bisa memenuhi yang 2 ini, jadi sekarang dia ambil 2 workernya, terus dia taruh di sini. Jadi untuk yang 4 space ini udah nggak bisa kita ambil, udah kekunci ya. Terus untuk yang ini dia pindah dari batu ke 1 berry 1 kartu. Terus untuk di musim terakhir ini, musim autumn atau musim semi, musim gugur, dia bakal pindah dari sini bukan ke sini, karena kan tadi sebenarnya aku bilang berlawanan jarum jam, tapi dia untuk terakhir ini dia pindah dari sini ke sini yang 3 poin ini. Oke. Nah, jadi itu untuk si Rockwards-nya udah selesai. Sekarang kita bisa main di ronde terakhir. Nah, untuk di ronde terakhir ini kalau boleh aku sedikit nge-review atau kita sedikit menilai permainan kita hari ini, nggak terlalu oke guys. Aku bisa bilang nggak terlalu oke, karena kadang biasanya kalau kita udah ada di ronde terakhir itu, kan tadi aku bilang untuk kotanya ini kan maksimal 15 kartu ya, tapi di sini kita masih 8 kartu gitu. Jadi sebenarnya untuk kita di ronde terakhir itu masih belum terlalu banyak guys.
Karena tadi kalau aku lihat sih sebenarnya kartu-kartu kita yang keluar tuh nggak terlalu bersinergi satu sama lain ya. Kayak tadi misalnya walaupun kita udah tadi ada postal postal pigeon ini yang bisa kita manfaatin buat post office misalnya, kan bisa gratis, tapi itu ternyata tadi udah direbut, atau misalnya si husbandnya ini dia ternyata untuk kartu wife-nya nggak keluar dan segala macam. Tadi sebenarnya ada beberapa kesempatan yang kita miss gitu kan. Jadi sebenarnya itu alasan doang sih, tapi nggak apa, kita lanjut dan kita lihat gimana hasilnya. Dan juga untuk kartu-kartu yang ada di sini, misalnya kan di sini ada teacher sama university. Nah, sedangkan kita udah punya si teacher-nya, tapi dari tadi juga kartu university-nya nggak keluar gitu misalnya. Atau kayak si judge ini, kita sebenarnya udah punya si judge, cuman untuk kartu queen-nya nggak keluar. Atau untuk yang si postal pigeon tadi, kan sebenarnya kita udah berencana untuk ambil si postal pigeon, tapi udah direbut. Dan juga si dokternya tadi kalau nggak salah dia dapat kartu dokter kan. Nah ini dia juga udah ngerebut ya. Jadi kalau sebenarnya kalau udah direbut sih nggak jadi alasan ya. Cuman kalau kartu-kartu yang lain karena belum muncul, itu juga jadi salah satu faktor. Cuman untuk kartu yang sebelah kanan atas ini, itu kita harus kumpulin 2 kartu per simbol. Jadi untuk sekarang ini kita udah punya 1 kartu coklat, terus kita udah punya 4 kartu hijau, kita udah punya 1 kartu ungu, terus kita belum punya sama sekali kartu biru, terus kita udah punya 1 kartu merah. Jadi masih banyak hal yang harus kita kerjakan buat kita bisa ambil kartu itu dengan poin 9. Kayaknya nggak mungkin. Jadi kita kerjain aja apa yang kita bisa. Oke, karena kita punya 8 kartu, tapi untuk kartu-kartunya kayaknya nggak ada yang bisa kita pakai untuk combo satu sama lain, dan kita harus kayak ambil resource-nya itu secara manual. Aku ngebayanginnya kayaknya aku pengen ngebuang semua kartu ini, walaupun si kartu king-nya ini kayaknya lumayan menarik karena dia masih 4 poin, dan juga si palace-nya ini juga ngasih 4 poin. Oke, kayaknya aku pengen buang semua kartu ini. Udah aku hitung-hitung, kayaknya sebenarnya kita nggak bisa langsung buang gitu ya kartunya, tapi di sini ada beberapa cara yang bisa aku lakukan, yang bisa kita lakukan buat ngebuang kartu. Pertama, kita ke journey. Nah, journey ini kalau teman-teman baca, only open in autumn, jadi hanya dibuka ketika kita udah sampai di autumn atau musim gugur. Nah, jadi kita pilih, ada beberapa space di sini, terus kita pilih salah satu. Nah, kalau kita pilih 1, terus kita lihat angkanya, di situ ada angka 5, kita dapat 5 poin, tapi kita juga harus buang 5 kartu. Jadi kalau di sini 4 poin, kita harus buang 4 kartu. Nah, di sini udah ada si Rakworth, jadi kita nggak bisa ke situ. Nah, untuk yang si 2 kartu ini, itu kita bisa pergi ke sana, dan pemain lain juga bisa pergi ke sana. Karena kalau teman-teman lihat, nah ini aku belum jelasin ya sebenarnya. Untuk space-nya ini tuh ada 2 jenis. Space yang lingkarannya nggak tertutup, itu berapapun pemain bisa pergi ke sana. Oke, nah selanjutnya aku pengen kirim salah satu maple kita ke post office. Jadi kita taruh dia di situ. Untuk tulisannya, kita bisa kasih musuh kita 2 kartu,
Jadi kalau kita kasih ke musuh kita tuh kalau di solo artinya kita discard aja kartunya. Terus di situ juga tulisannya kita bisa buang atau discard kartu berapapun yang kita mau. Terus sebagai gantinya kita bisa ambil kartu sebanyak limit tangan kita. Oke, jadi sampai atau up to sampai dengan tangan kita penuh gitu ya. Jadi kita ambil 8 karena limit tangan kita ada 8, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini kita nekat-nekatan karena aku juga nggak tahu ini kartu-kartunya yang bakal keluar apa. Coba kita baca-baca sebentar untuk kartu-kartunya. Oke, jadi di sini kita dapat 2 kartu Clock Tower. Nggak tahu juga apakah aku bisa memanfaatkan ini atau enggak. Jadi kita simpen dulu. Nah, terus untuk yang Wood Carver ini kebetulan aku punya kartu Storehouse. Nah, untuk kartu Storehouse di sini itu kalau kita mau mainin kartu Wood Carver ini gratis. Nah, ini mungkin bisa kita pertimbangkan. Nah, terus juga untuk yang Monastery ini dia bisa bikin kita kartu Monk secara gratis. Nah, kebetulan ini aku juga dapat kartu Monk dari tadi kita ambil kartunya. Jadi ini lumayan kita dapat combo, bisa kita manfaatkan. Terus untuk yang Undertaker kayaknya kita simpen aja dulu. Dan untuk yang ini kayaknya juga nggak terlalu menghasilkan kita banyak poin ya, karena kan kita udah di penghujung permainan, penghujung game, jadi kalau bisa kita perah poin sebanyak mungkin. Terus yang terakhir kita dapat kartu farm yang kayaknya juga nggak bakal berguna banyak buat di end game ini, dan kita juga udah punya satu farm di situ, jadi kayaknya aku bakal mainkan kartu-kartu ini. Oke, jadi untuk rencananya kita mau bangun dulu si mine ini untuk dapetin 1 batu. Ya, walaupun kita bisa langsung pergi ke tempat yang batu ini, tapi kalau kita bikinnya itu dari sini, kita sama aja ngabisin 1 meeple, tapi di sini kita dapat 2 poin, ya kan? Oke, jadi aku bakal pergi ke ini yang mana kita bisa mainin kartu dari Meadow dan kita dapat diskon sebanyak 3 resource. Kebetulan di sini harganya adalah 1 kayu, 1 resin, dan 1 kerikil. Jadi itu kan totalnya 3 resource ya. Jadi kita bisa bikin kartu ini secara gratis. Dan ini ada di Meadow. Jadi kita taruh dia di sini. Terus kita bakal dapat 1 batu. Nah, terus kita refill dulu husband. Terus si Rockwards-nya bakal ambil 5. Oke, terus sekarang kita main lagi. Oke, jadi pertama aku mau bikin si Wood Carver ini. Jadi kalau kita bikin si Wood Carver ini, kita bisa bayar 3 kayu supaya kita bisa dapat 1 poin per kayu yang kita bayar. Jadi kita bisa bayar kayu maksimalnya 3. Nah, nanti masing-masing dari kayu yang kita bayarkan itu kita dapat 1 poin. Nah, jadi tapi karena kita belum punya kayu, jadi kayaknya biar kita nggak ngelewatin kesempatan ini, kita harus cari kayu dulu di sini. Pas ya, ada 3 kayu. Terus, nah untuk Wood Carver ini dia kan ngelink sama si Storehouse. Jadi kalau kita udah punya si Storehouse ini, kita bisa bikin kartu Wood Carver secara gratis. Oke ya, jadi kita taruh di situ. Tapi sekali lagi untuk kita ngelink itu cuma bisa 1 kali aja. Kalau udah gitu kita taruh token pintunya ini di situ. Artinya dia pintunya udah ketutup. Udah nggak bisa lagi bikin si Wood Carver secara gratis ya, karena dia cuman sekali aja buat ngelinknya. Terus, nah itu kita bisa bayar 3 kayu.
karena dia kan hijau. Kalau hijau dia efeknya langsung nyala, langsung aktif. Terus kita dapat 3 poin. Karena 3 kayu jadi 3 poin. Nah, setelah itu aku pengen bikin si monastery ini. Dia butuhnya adalah 1 kayu, 1 resin, sama 1 batu. Tapi di sini kita nggak punya resin, nggak punya kayu, jadi kita harus ambil kayu dulu. Nah, kayaknya aku butuh pakai space yang ini, karena dia bakal kasih kita 3 kayu. Tapi karena dia udah ada meeple di situ, jadi kan sebenarnya kita nggak bisa ke sana. Tapi kita punya space yang namanya copy any basic location and draw 1 card. Jadi kita bisa pergi ke sini, terus kita copy yang ada di basic location ini, terus kita bisa ambil 1 kartu. Oke, jadi kita mau copy lokasi yang ini. Kita dapat 3 kayu, plus kita bisa draw 1 card. Historian. Nah, kalau kita udah punya 3 kayu, sekarang berarti kita bisa bikin si monastery ini. Oke, jadi kita bangun si monastery-nya. Harganya 1 kayu, 1 resin, 1 batu. Oke. Nah, terus karena kita main kartu sekarang. Oke, 3. Oke, nah sekarang kita pilihannya ada 2 guys. Kita bisa main kartu yang monk ini, karena kalau kita udah bikin si monastery-nya ini, kita bisa bikin monknya secara gratis. Oke, tapi sekarang ini kita juga bisa, kita udah punya 1, 2, 3 kartu merah. Kan 1, 2, 3. Artinya kita juga bisa ngamanin si event yang ini, yang 3 merah ini. Kalau kesini kita bisa, tapi jangan lupa kita cuma punya sisa 1 meeple. 1 meeple ini jelas kalau kesini kita dapatnya 3 poin. Kalau kita ke sini, kita bisa bayar 2 resource ke pemain lain, terus kita dapat 4 poin. Jadi kalau ke sini kita dapat 3 poin, kalau ke sana kita dapat 4 poin. Kayaknya aku mau lebih condong ke kita pergi ke monastery aja. Di sini kita bisa bayar 2 resource ke pemain lain, ya, tapi karena kita pemain lainnya nggak butuh resource, jadi kita di discard aja. Itu kita dapat 4 poin. Oke, nah terakhir, kayaknya langkahku terakhir adalah kita bakal bikin si monk ini. Tapi sayangnya, jadi kalau kita bikin monk ini, aku bikin ya guys, aku bikin monk ini karena kita punya si monastery. Jadi kita bisa bikin si monknya secara gratis, tapi cuma sekali. Jadi kita taruh tokennya di situ. Terus, nah monknya ini efeknya adalah kita bisa give, kita bisa kasih maksimal 2 berry ke pemain lain, ke pemain lawan kita. Terus kita dapat poin, kita dapat 2 poin setiap berry yang kita kasih. Gitu. Jadi karena sayangnya kita cuma punya 1, tadi aku udah mikir segala cara buat gimana caranya kita bisa dapetin extra berry, tapi meeple kita juga udah terbatas. Jadi sayangnya kita cuma bisa ngumpulin 1 berry aja buat dapetin 2 poin. Dan by the way, kalau kita taruh meeple di monastery ini, tulisannya adalah si meeple-nya ini harus stay
di sini secara permanen. Oke, jadi kalau misalnya kita mainnya itu di ronde-ronde sebelumnya, si meeple-nya ini dia nggak bakal pulang ke kita lagi untuk bisa kita gunakan lagi ya. Tapi karena kita udah di ronde terakhir, mereka juga nggak bakal pulang gitu kan istilahnya. Jadi aman ya, kita timingnya lumayan tepat untuk mainin si monasternya ini. Jadi kayaknya itu aja yang bisa kita lakukan. Kartu kita udah tinggal ini dan resource kita udah benar-benar habis, dan juga meeple kita juga udah kita keluarin semua. Jadi itu tadi kota yang kita bangun selama permainan terdiri dari 12 kartu dari maksimalnya 15 ya guys. Untuk terakhir, karena kita tadi mainin si kartu ini, berarti dia bakal ambil satu kartu lagi. Semoga jangan berapa ini? 5 2, oke. Oke, jadi itu tadi permainan Everdell dari awal sampai akhir. Sekarang kita tinggal saatnya masuk ke bagian scoring. Jadi untuk common creator kita punya 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya 4 common creator yang masing-masing ngasih kita 1 poin. Jadi 4 ya. Udah, karena kita hanya punya 1 kartu ungu. Terus selanjutnya kita hitung kartu journey points. Nah, di sini journey points itu yang di bawah ya. Kita dapat 5 poin. Terus untuk event. Nah, event ini kita cuman kumpulin 1 token dan itu nilainya 3. Yang kalau kita total berarti 18, 22, 27, 30, 40. Nah, sekarang untuk yang si Rockwords-nya ini, jadi untuk penilaiannya adalah pertama, untuk kartunya dia dapat 2 poin setiap kartu yang dia kumpulin. Kecuali untuk kartu yang jenisnya warna ungu. Nah, kartu yang warna ungu ini 1 kartu nilainya 3 poin. Oke, jadi dia sekali lagi bukan tergantung dari poin yang tertera di kartu-kartunya ya guys, tapi peraturannya 2 poin per kartu, kecuali untuk yang warna ungu nilainya 3 poin per kartu. Jadi untuk yang selain warna ungu kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kartu dikali 2. 22 ditambah untuk yang ungunya ada 1, nilainya 3 berarti 25. Perasaan kita udah nggak enak nih. Oke, terus setelah itu dia punya 1 basic event. Dia ngomongin 1 basic event berarti dia dapat 3 poin. Nah, selanjutnya dia bakal dapat 3 poin untuk setiap kartu special event yang nggak berhasil kita ambil. Jadi karena kita nggak berhasil dapetin kartu special event sama sekali, maka dari itu dia dapat poin 3, 3, 3, 3. 12 poin. Dan terakhir dia dapat 3 poin dari si journey ini ya. Dengan totalnya adalah 8, 10, 13, 3, 43. Oke. Jadi hari ini yang menang adalah si Rockwords guys. Jadi itu permainan Everdell dari awal sampai akhir. Permainan yang cukup simple ya, karena di giliran kita cuma dikasih 3 macam action. Kita bisa kirim meeple yang pertama, terus yang kedua kita bisa main kartu, terus yang ketiga kita bisa tinggal pindah season atau pindah ronde gitu kan. Tapi di sini yang bikin menantang adalah
cara kita dapetin resource, cara kita bisa nge-combo kartu-kartu supaya bisa lebih efektif action-action kita. Nah, disitulah letak dari tantangannya dari game Everdell ini. Dan kalau menurut aku, walaupun kita nggak berhasil mengalahkan si Rackwords-nya ya, tapi menurut aku hari ini kita bermain dengan cukup baik, karena di sini pun kalau kita lihat ya, si Rackwords-nya maupun si kita maupun Rackwords-nya, kita nggak punya kartu warna biru kayak gini nih, ya kan? Aku juga baru sadar kalau dia sama sekali nggak dapat kartu warna biru. Aku pun juga nggak berhasil bangun kartu warna biru. Di game ini memang ada unsur kartu yang keluar tuh apa aja gitu kan, karena kartunya pun juga lumayan banyak nih pilihannya gitu. Jadi ya sebenarnya itu bukan alasan ya buat kita nggak menang sebenarnya. Tapi dari tadi pun aku udah bilang agak sedikit effort untuk kita cari combo-combo antara satu kartu dengan combo kartu lain. Terus juga untuk kartu-kartu yang ada di special event ini kita sama sekali nggak bisa kumpulin ya, nggak bisa ambil. Kalau aku biasanya main sih paling nggak satu minimal aku bisa ambil kartu event ini, tapi karena untuk kartunya ini sendiri tadi nggak banyak yang keluar. Untuk misalnya ini teacher, kita punya teacher, tapi di sini dia butuh kartu university yang dari tadi kayaknya aku nggak lihat ya ada kartu university keluar dari deck tengah ini. Terus juga apalagi untuk yang 2 kartu per simbol per jenis kartunya itu kita juga sama sekali belum berhasil. Kita belum punya kartu yang warna biru sama sekali. Terbukti dari si Rackwords-nya pun dia juga nggak kumpulin kartu warna biru ya, karena dari tadi mungkin kayaknya kartu biru itu jarang keluar. Tapi itu tadi permainan dari awal sampai akhir game Everdell. Aku suka banget sama game ini, apalagi dari segi visualnya itu sangat-sangat charming, sangat-sangat lucu, sangat-sangat cozy ya dilihatnya tuh. Temanya hutan, ijo-ijo gitu kan, jadi kayak seger aja gitu di mata. Apalagi kalau kita main pakai si pohonnya itu ya, konstruksi pohonnya itu jadi bikin presence dari mejanya itu lebih wow aja gitu kan. Itu tadi permainan lengkap sekaligus tutorial tipis-tipis dari board game Everdell. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar game ini atau seputar board game lain, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah ya. Selebihnya sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video alam board game berikutnya.